kepada peserta kunjungan pelajar bersama di museum dari SMP Negeri 4 Samudra. Lokasinya jauh nggak dari sini? Enggak, berapa menit? Kakak nggak kenal maka nggak usah? Ya. Sayang. Jadi perkenalkan dulu, nama kakak Laras Mufasya. Kalian boleh panggil Kak Laras. Siapa? Yang di belakang itu yang dari tadi komplek-komplek kita itu namanya Kak Yudi. Ya sudah Kak Yudi, namanya Kak Maulana. Oke, sudah kenal semuanya? Sudah. Jadi kalau ketemu di jalan itu disapanya. Bapak Jokowi. Nah, Samudra Pasai dulu juga dibikin oleh seorang presiden, tapi kita sebutnya itu sebagai sultan, ya, bukan presiden, tapi sultan. Nah, sultan, ingat ya, sultan itu untuk pemimpin laki-laki. Untuk pemimpin perempuan itu namanya sultanah. Ingat ya, sultan itu untuk penguasa laki-laki dan sultanah itu untuk penguasa perempuan. Nah, yang kedua ada tanggal lahir dan yang ketiga ada tanggal wafat. Nah, tulisan yang ada namanya inskripsi. Jadi setiap sultan ini dia memiliki insan yang tulisan pada batu nisannya itu bertuliskan surah-surah Al-Quran. Ada yang bertuliskan mengenai tanggal atau hari wafatnya. Ya. Jadi setiap sultan itu memiliki instruksi yang berbeda. Oke. Selanjutnya ada Sultan Al-Malik Az-Zahir. Sultan Al-Malik Az-Zahir ini merupakan raja yang kedua dari Samudra Pasai. Dia masa dia tinggalnya di Iran nih, tapi makamnya ada di Aceh. Kok bisa? Bangsa Mongol, ingat ya, bangsa Mongol. Ketika bangsa Mongol menyerang Baghdad pada masa itu, sepasang suami istri ini memilih pindah ke Samudra Pasai. Kalau SD 4 Samudra Akabir beserta istrinya. Kalau sekarang, kalau kita dari Irak ke Aceh itu menggunakan pesawat, tapi kalau di sini ada koleksi numismatika. Salah satu koleksi numismatika ini adalah mata uang. Kalau sekarang kita menolaknya apa? Rupiah. Menjadi alat tukar resmi kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama adalah terbuat dari apa dirham ini? Dari emas. Sudah. Nah, selanjutnya kita ini sedang berada di ruangan bibliografi. Menyebarkan agama Islam kita sering sebutnya apa? Lanjut lagi. Oke, lanjut. Selanjutnya kita mau melihat koleksi alat musik tradisional. Apa saja? Kalau rapari pasir ukurannya lebih besar, rapari musik ukurannya lebih kecil. Yang memainkannya sama atau beda? Sama ya, sama-sama dipukul ya, sama-sama ditabung. Jadi misalnya beranikan nih di dalamnya. Nah, nanti kita masuk tangannya ke dalam tabir. Kita masuk ke dalam kantongnya. Nanti ada alatnya sendiri untuk menampung ikan yang sudah ditangkap. Nah, itu penggunaan benegong. Kalau buffet, dia ini
ini digunakan oleh pahlawan wanita dari Aceh. Kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan alat musik tradisional, yaitu rapai musik. Tepuk tangan dulu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke. Bang berdiri ya, kalau ditanyakan. Rapai pasal digantung menggunakan apa? Oke, silakan. Mau dijawab dulu atau diskusi dulu? Diskusi, oke, silakan. Menunggu diskusi, silakan kelompok 2. Oke, dari kelompok 1 perhatikan dari kelompok 2 ya, karena nanti juga akan pasti ada timbul pertanyaan seperti kelompok 2 tadi. Genegam adalah alat untuk membantu menangkap ikan orang Aceh pada masa itu, dan genegam digunakan dengan cara dipegang dari atas dan diletakkan di mana ada ikan. Perasaan saya hari ini sangat senang mengelilingi Museum Samudra Pasir. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika.